ya. Nah itu yang perlu dicari itu. Dicari dalam bentuk korelasi dengan yang lain maksudnya. Kalau diberi nilai berapa nggak tahu memang. Oke, sehingga kita punya apa ini? Kalau dikeluarkan C0-nya ya tinggal 1 plus X plus setengah X pangkat 2 plus 1/6 X pangkat 3 plus 24 X pangkat 4 dan sebagainya. Coba lihat tabel deretnya. Cari yang satu ini loh. Nah, coba kalian boleh praktek ya menggunakan tabel tadi ya. Tabel deret ya. Kalau kita punya 1 plus X plus 2 faktorial kali X pangkat 2 ditambah 1/3 faktorial kali X pangkat 3 ditambah 1/4 faktorial ya 1/4 faktorial kali X pangkat 4. Coba ini dicari. Yang saya tandai ini coba dicari. Benar nggak ketemunya E pangkat X itu? Benar nggak? Halo, benar nggak? Cocokan benar nggak itu? Halo, udah belum? Sudah dipahami? Halo? Halo, kok diam semua ya? Halo, masih kedengaran suara nggak ya? Halo? Halo? Masih mendengar suara saya? Dul? Dul? Halo? Halo? Masih mendengar suara saya nggak ya? Putus ya Pak? Hah? Di saya jaringannya bermasalah tadi, mohon maaf Pak. Halo, yang lain? Saya ikuti ini nggak ya? Halo, kok diam semua ya? Kenapa ganteng semua ini? Halo? 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 Masih Pak. Jawab dong, jangan lama-lama jawabnya. Masih gabung ya jawab lah, jangan diem aja. Takutnya saya ngomong panjang lebar nggak nyampe, capek ngomongnya artinya. Ya kalau masih nyambung ya Pak gitu aja, masih nyambung Pak, masih dengar Pak gitu kan diem. Tadi saya minta dicarikan deret wakilnya apa? 1 plus X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial nih sama saya. Ditambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Tambah X pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Coba cari tabel deret yang di atas tadi mana yang mewakili ini? Bener nggak X pangkat X? Bener nggak? Sama nggak ini? Coba kasih lihat dulu. Bener nggak X pangkat X? Yakin nggak? Halo, yakin nggak ini? Halo? Coba dicek deretnya apa? Kalkulatornya pakai Z mungkin ya? Halo? Halo? Halo nggak? Cukup? Cukup ini? Halo? Bisa nyarinya? Halo? Halo? Diam semua ya? Masih dengar suara saya nggak ya? Masih Pak. Ini coba dicari yang 1 plus X dan sebagainya ini cocokkan katanya sesuai dengan E pangkat X, benar nggak sih? E pangkat X itu kan deretnya deret eksponensial itu. E pangkat X. Nah ini loh, nah coba cocokkan dengan ini. Sama nggak tadi dengan ini? Halo, sama nggak? E pangkat X atau E pangkat Z ini sama nggak? Halo, sama nggak? Sama Pak. Nah, inilah yang saya bilang. Bila pas selesainya kita beruntung punya deret, ya alhamdulillah itu lebih sederhana dibandingkan kalau kita menggunakan cara yang lain. Dan cara ini bisa dipakai untuk berbagai model soal. Ya, bisa ada 1, bisa ada 2. Nggak ada jasa. Tidak pandang bulu ya, tidak ada syarat yang dilarang. Misalnya X, Y, DX itu boleh. Tidak ada itu pun nggak masalah. Ini boleh ada, boleh tidak. No. Oke, sampai di sini jelas? Halo, jelas? Halo? Halo? Jelas Pak. Artinya kalau nanti kita berhadapan sampai order 2 ya di double absennya dicari ini ya. Kita siap, coba lanjutkan contoh saja nggak yang kedua. Order 2.
Nah, ya, masih satu nih ya. Masih aksen satu berarti. Yang kedua mana? Yang kedua. Nah, ini kedua nih, lihat nih. Halo. Halo, kedua bukan? Halo, ini enggak nih kedua? Karena ya, double aksen kan ya? Halo? Y double aksen itu di X di pangkat 2 Y per di pangkat 2 ya. Halo? Bisa dipahami nih? Halo? Bisa, Halo? Pak. Ya, di Y double aksen itu maksudnya D pangkat 2 Y per DX pangkat 2 gitu ya. Ini Y double aksen itu. Nanti pemisalannya persis seperti yang tadi ya. Persis yang dari pagi pemisalannya itu saja Y-nya dari C0, C1X dan sebagainya. Nah, karena soalnya ada Y double aksen, berarti kan turunan kedua ini ya. Pinjam jasa nih, Mas. Hasil turunan pertama yang C1 plus 2 C2X plus 3 C3X pangkat 2 dan sebagainya itu diturunkan sekali lagi ya untuk mengisi Y double aksen itu. Laptop. Apa isinya itu? Ya 2C2 ya kan? Yang C1 kan 0, turunannya 0 kan? Yang 2C2X tinggal 2C2. Yang 3C3 ya. X pangkat 2 ya 2 kali 3 kan 6 X pangkat 1. Yang Yang ini, Mas. 4 C bukan C4 X pangkat 3 ya. Nah, kalau ini diturunkan kan 3 kali 4 kan 12. C4 X Mama di pangkat sini nih 2. mejanya. Sampai sini paham jelas semuanya? Tuh. Bisa diikuti? Paham ya? Jelas ya? Nah, sekarang kita urutkan hasilnya ini bagaimana ini? Kita urutkan aja ya. Nah, yang dipakai Y double aksennya bukan Y1. Y aksen nggak dipakai ini ya. Ini tidak dipakai karena tidak ada di soal. Tidak mencantumkan Y aksen atau D per D nggak ada. Yang ada adalah Y double aksen. Ini maksudnya D pangkat 2 ini ya. D pangkat 2 Y per D pangkat 2 gitu ya. Nah, kemudian sekali lagi ke yang tadi, kita cocokkan tadi. Dilanjutkan dengan menyusun dan membaca daripada hasil hitungannya tadi ya. Jadi yang Y double aksen kan 2C, 2, 6C. Ya. Nah, ini sudah dikelompokkan kayaknya ya. Nah, coba kita lihat ya. Yang Y double aksen berarti 2C2, berarti yang ini ya. Nah, ini yang double aksen. Y double aksen ya. Yang di belakang ya aja ya berarti yang ini yang C0 dari persamaan 2 itu dikopi aja masuk ke sini. Sama dengan 0 tentunya ya. Nah, kemudian diatur kembali berapa yang mengandung X dan berapa yang tidak mengandung X gitu ya. Yang tidak mengandung X kita punya C2 ditambah C0 ya, 2C2 tambah C0. Yang X pangkat 1 kita punya 6C3 plus C1 gitu ya. Di sini ada semua tinggal disusun aja nanti. Kemudian yang X pangkat 2 itu kita punya 12C4 plus 121. Oke, kalau di sini jelas? Nah, diatur lagi ya yang tidak mengandung X, yang mengandung X ya. Yang tidak mengandung X kan cuma ada 2C2 dan C0 kan. Yang mengandung X itu apa saja ini? Yang mengandung X. Yang mengandung X itu berarti ya 6C3 dan C1 yang mengandung X pangkat 2 itu ada tadi apa namanya itu yang X pangkat 2 itu yang di bawah ini yang 12C4 dan C2 itu ini ya 12C4 dan C2 sudah benar nih. Oke, tinggal dieliminasi mana yang dibuang. Kalau yang dibuang adalah apa yang dibuang ini? Apa nggak usah dibuang dulu kali ya, kita cari korelasinya dulu kali ya. Persamaan 4 coba kita lihat ya. Kita tadi belum evaluasi ya. Nah, ketika kita evaluasi yang ini kan konstante ya 2C2 plus C0 ya. Di sebelah kanan selalu 0 ya, tidak ada yang nampak apapun. Jadi selalu 0. Sehingga kita punya
kemudahan banyak ini. Yang 2C2 plus C0 sama dengan 0 gitu kan ya, 6C3 plus C1 sama dengan 0 juga, 12C4 plus C2 juga sama dengan 0. Nah dari persamaan yang nomor 4 ini kan kita punya 2C2 plus C0 sama dengan 0 kan. Kalau kita cari C2-nya berapa ya, bisa langsung ketemu angka 10, 20 bukan begitu, tapi berhubungan dengan variabel yang lain ya. Nah kita lihat sekarang C2-nya berapa ini. C2-nya kan sebenarnya ini kan 2C2 sama dengan min C0 ya. Sehingga kalau kita cari C2-nya ya C2 sama dengan min setengah C0 atau min C0 dikali 2 faktorial. Itu ya. 2 faktorial ya, benar ya. Oke, lanjut ke bagian lain. 6C3 berarti persamaan yang berikut nomor berapa ini? Nomor terakhir kali ya. 6C3 plus C1 sama dengan 0. Jadi 6C3-nya sama dengan min C3. C1 ya. C1. Nah, masih panjang ternyata ini ya. Panjang ini. C3-nya min 1/6 C1. C3-nya sama juga ini ya. 1/3 faktorial C1 ya. Kemudian 12C4 plus C2 sama dengan 0. Jadi kalau dicari 12C4 sama dengan min C2 gitu kan ya. Nah C2-nya ini berapa ya? Nanti cari itu 1/12 ya itu ya. Kali C2. Ya gitu ya. Lalu kalau kita lanjut lagi yang ke berikutnya ya. 12C4 plus C2 sama dengan 0. Berarti 12C4 sama dengan min C2 kan gitu ya. Min C2 kan. Nah padahal C2 tadi apa? C2 tadi adalah min C0 per 2 faktorial. Ya. Nah, sudah ada yang lagi kendaraan parkir biasanya nggak berisik dulu ya. Ada yang numpang lewat dulu. Sebaiknya angka-angka itu yang ada dibikin faktorial ya, supaya gampang terhubung dengan tabel. Sekali lagi ya, angka tidak boleh murni ya. Kalau 4 ya dibuat saya nggak 4. 1 kali 2, 3 kali 4. Kalau 3 faktorial 1 kali 2 kali 3 gitu. Baik. Kembali lagi yang tadi ya 6C3 sama dengan min C1. Berarti kita boleh menyatakan dalam bentuk C3 sebagai 1/6 C1 atau 1/3 faktorial. Ini penting ya, faktorial C1 ya. Kemudian yang berikutnya yang 12C4 plus C2 sama dengan 0, berarti 12C4 sama dengan min C2 kan. Atau C4-nya 1 dibagi 12. Ya gitu ya. C2 tentunya kan. 1/12 berapa? C2 tadi berapa C2? C0 per 2 faktorial min ya. C0 per 2 faktorial, ini sudah benar minnya ya. Nah, sehingga C4 itu dalam bentuk posisi C0 dibagi. Pokoknya intinya bikinlah angka-angka dalam bentuk faktorial ya. Oke, persamaan 789 masuk ke persamaan berapa? Ke persamaan soal tadi, persamaan nomor 1 kali ya. Persamaan cos X. Oh, 2. Oh, persamaan 2 ya. Persamaan 2. Persamaan 2. Berarti yang mana 2? Persamaan 2 mana 2? Oh iya, pemisahan tadi ya, pemisahan ya. Oke, benar sih. C berapa? C0 dibiarkan aja C0, C1 dibiarkan C1 nggak masalah ya.
Kemudian yang berikutnya C2 ya. C2 tadi adalah C0 per 2 faktorial, tapi min. Ya. C0 per 2 faktorial, tapi min, dah betul ya. C0 per 2 faktorial. Oke lah. Kemudian yang berikutnya, apa ini? C2 udah C3. Nah, C3 masih C3. C3 itu ini ya, sepertiga faktorial kali C1 itu ya. Nah, tentunya setelah kita masukkan dalam pemisahan tadi ya, kita bisa melihat nanti ada kelompok yang, nah ini yang apa ini? Yang berekspresi sebagai C0 dan ekspresinya sebagai C1 kan gitu ya. Dua kelompok ini ya, kelompok C0 dan C1. Yang kelompok C0 apa aja? Ini C0, min C0 per 2 faktorial, plus C0 per 4 faktorial. Nanti pisahkan aja ya. Yang tidak C0 apa? C1 kan? Apa itu C1? Kemudian min C1 per 3 faktorial dan sebagainya ya. Oke, saya kira itu. Dan seterusnya dan titik-titik. Nah, yang ini apa pengganti daripada bentuk deret 1 min X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial. Cari deretnya tadi. Di sini tunjukkan bahwa itu adalah berkorelasi dengan, ya dicari aja, kalau nggak ada dicari. Dicari aja mungkin ya. Di soalnya enggak ya, di soalnya. Ya. Nah ini yang satu mulai 1 dan kemudian pangkatnya genap. Ini kan bisa dilihat ini fungsi trigonometri yang mana gitu kan ya. Tadi yang itu kan diwakili Yang sin, Pak. cos dan sin tadi. Nah, mana deretnya? Di atas ya. Oh, di Iya, atas. di atas. Yang cos Z sama sin Iya, Z. cos dan sin ya. Nah, ini yang dipakai. Ketika tadi yang berhadapan dengan mulai dari angka 1 ya berarti cosinus. Yang dimulai dari Z berarti adalah sinnya. Tapi pangkatnya untuk sin kan ganjil, yang cos dan genap. Coba kita cocokkan ya. Sama enggak itu? Mana tadi soalnya? Nah, bukan ini ya, bawah lagi ya. Nah, di sini nih. Di sini nih kita lihat. Mana tadi? Ini. Nah, ini kan yang mulai dari angka 1 itu ini kan cosnya ya. Karena ini X ya cos X dan Z. Yang berpangkat ganjil itu dari X dan seterusnya ya. Sehingga kita punya nilai daripada apa ini? X min X pangkat 3 per 3 faktorial dan sebagainya itu berupa deret bentuk sin ya. Yang depan bentuk deret dari bentuk cosinus ya. Nah, udah kita aja mungkin sudah cukup banyak saya kira ya, yang penting pemahaman dan apa namanya itu langkahnya ya. Baik, ada yang tanyakan dulu sebelum latihan soal? Halo, ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, ruas kanannya selalu 0. enggak harus 0. Enggak harus 0 ya. Enggak harus 0 itu. Paham ya? Misalnya boleh enggak? Ya boleh saja. Makin aneh makin susah nanti. 2 boleh enggak? 2 boleh. Nah, intinya begitu saja kalau ada bebas ya. Soal ada 5. Nah, 5 yang sudah kebahas berapa kuncinya? 2 dan 4 saja, yang lain belum. Coba yang sudah ada kuncinya dulu saja dibahas nanti. Nomor 2 dulu ya. Kalau ada sesi lanjut ke soal nomor 4. Oke, saya kira itu dulu. Ada yang tanyakan? Cukup? Halo, cukup ya?
Halo, ada Iya, pertanyaan? cukup, Pak. Saya mau stop dulu ini. Silakan dibuka di e-learning aja dulu. Mau cek absen saya. Absensi. Ada belum absensinya. Saya cek absensinya dulu, siapa yang belum absen ini. Halo, silakan dicoba dulu latihannya ya. Halo semuanya ya. Halo. Iya, Halo. Pak.